Pemirsa, kebijakan penutupan tempat ibadah selama masa PPKM darurat Jawa Bali kini menimbulkan pro dan kontra. Suara penolakan salah satunya datang dari DPR yang menolak adanya pembubaran paksa atau penutupan tempat ibadah. Penutupan tempat ibadah menjadi salah satu poin dalam aturan PPKM darurat. Penutupan dilakukan di 48 kabupaten kota di zona merah dan 74 kabupaten kota di zona oranye di Pulau Jawa dan Bali. Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala mendukung langkah pemerintah menutup sementara tempat ibadah yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Salah satu cara untuk menghentikan laju penularan daripada COVID ini ialah membatasi orang berkumpul, membatasi kerumunan. Hanya itu cara yang efektif dimanapun dilakukan. Nah, salah satu tempat di mana orang berkumpul tentu di rumah ibadah, masjid, gereja, dan lain-lainnya. Karena itulah maka peraturan yang keluar dalam rangka PPKM yang baru bahwa rumah ibadah ditutup, itu adalah suatu cara yang baik untuk melindungi kita semua. Namun suara penolakan datang dari Ketua Komisi 8 DPR Yandri Susanto. Penutupan tempat ibadah terutama masjid dinilai tidak tepat karena masih ada tempat-tempat yang boleh dibuka. Ada salah satu poin yang mengatakan bahwa tempat ibadah ditutup. Saya kira ini penting untuk kami cermati, sebaiknya menurut kami tidak perlu ditutup, tapi dengan syarat dilakukan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Di mana kami juga baca bahwa PPKM darurat ini bandara masih dibuka, bahkan kendaraan umum atau angkutan massal masih bisa beroperasi sebanyak 70% atau dengan kapasitas 70%. Kenapa tempat ibadah harus tutup? Penutupan tempat ibadah di zona merah Jakarta sebelumnya sempat diterapkan pada masa PSBB ketat September 2020 lalu. Kini penutupan kembali digaungkan untuk mengurangi risiko penularan COVID-19 di lingkungan tempat ibadah. Tim iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tempat ibadah selama PPKM darurat ditutup, namun menuai protes lantaran masih ada fasilitas umum lain yang dibiarkan beroperasi. Bahkan di Situbondo muncul penolakan oleh aktivis pemuda setempat. Lalu bagaimana mencari jalan tengahnya? Kami akan bahas bersama aktivis pemuda Situbondo, Muhammad Khalil, Dirjen Bimas Islam Kamarudin Amin, dan penceramah Haikal Hasan. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke Mas Muhammad Khalid terlebih dahulu, ke aktivis pemuda Situbondo. Seperti apa respon Anda terkait kebijakan PPKM darurat ini? Terkait dengan kebijakan PPKM darurat, itu saya sangat setuju. Karena itu akan mencegah, mengurangi penyebaran virus COVID-19. Akan tetapi khusus di poin 4 yang saya pahami dan saya ketahui, penutupan tempat ibadah khususnya umat muslim yakni masjid, saya amat sangat tidak setuju, bahkan menentang terkait dengan penutupan itu. Karena memang tidak ada alasan untuk menutup masjid. Baik, karena tidak ada alasan meskipun peningkatan COVID-19 terus masif ya, Mas Khalil? Betul. Kalau khusus yang saya tahu di Kabupaten Situbondo itu, paling jamaahnya hanya 5 atau 10 orang. Itu pun berlangsung hanya mungkin 5 menit, 15 menit. Setelah itu pulang dan sudah selesai, tutup masjid itu. Walaupun tidak disampaikan penutupan itu mesti tutup dengan sendirinya karena sudah tidak ada jamaahnya. Jadi keinginan Anda sebagai aktivis pemuda Situbondo seperti apa seharusnya? Jangan sampai ditutup. Jadi terkait dengan apa yang disampaikan dalam PPKM darurat itu untuk menutup tempat ibadah, saya kira tidak akan efektif terkait dengan itu. Kecuali misalnya acara-acara khusus, misalnya pada saat sholat id dilarang. Itu masuk akal karena kerumunan yang sangat atau begitu besar. Oke, baik. Tapi kalau hari-hari biasa diadakan penutupan, kami sangat bukan hanya tidak setuju, kami sangat menentang. Baik, kita akan langsung tanyakan ke Pak Dirjen ya, Pak Dirjen Kamarudin Amin, seperti apa tanggapan atau respon Anda? Ya, terima kasih Mbak April ya. Jadi tentu tujuan pemerintah adalah untuk menekan laju penyebaran COVID-19 ya. Jadi kebijakan yang diambil pemerintah itu orientasinya adalah kemaslahatan ya. Tasarruful imam ala ra'iyah manutum bil maslahah.
kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya itu selalu berorientasi pada kemaslahatan. Saya kira kita semua tahu sekarang Jakarta dan di seluruh Indonesia wabah COVID-19 semakin meningkat dan kita perlu mengambil langkah-langkah darurat. Dan oleh karena itu pemerintah sudah mengambil langkah-langkah itu. Namun demikian kami ingin menyampaikan bahwa kesuksesan kita melewati masa COVID ini tidak ditentukan oleh pemerintah, tidak ditentukan oleh aturan, tapi ditentukan oleh masyarakat. Masyarakat adalah kunci kita bisa melewati atau tidak melewati COVID-19 ini. Oleh karena itu kami berharap para tokoh-tokoh masyarakat, champion-champion di tingkat komunitas agar bersama-sama mensosialisasikan, mengajak masyarakat kita. Memang pendekatannya perlu persuasif ya, karena ini merubah ya dan mengajak masyarakat untuk tidak ke tempat yang selama ini dikunjungi. Pak Kamarudin, maaf saya potong, tapi poinnya tadi adalah Mas Muhammad Khalil mengatakan kenapa tempat ibadah ditutup padahal banyak fasilitas umum lain yang dibuka begitu Pak? Ya itu, jadi begini, semua yang berpotensi menimbulkan kerumunan itu harus sementara ini ditutup gitu. Jadi kita harus mengikhlaskan lah, tidak terlalu lama. Sekarang laju pertumbuhan COVID luar biasa. Jadi kalau kita tidak mengambil langkah-langkah darurat, ya kita akan menerima risikonya sangat luar biasa. Oleh karena itu sekali lagi, ini masjid, musola, tempat ibadah, gereja, wihara, kelenteng dan sebagainya, juga tempat yang berpotensi berkumpul masyarakat berinteraksi secara fisik. Jadi tidak perlu berkerumun dalam jumlah banyak. Tapi ketika ada interaksi secara fisik itu sudah berpotensi menularkan. Oleh karena itu kami mengajak masyarakat untuk mengikhlaskan. Insya Allah ini tidak lama dan kita punya peran yang sangat fundamental. Baik, saya ingin mendapat tanggapan dari Pak Haikal Hasan seperti apa? Baik, bismillah. Begini, terima kasih waktu dan kesempatannya dan juga kepada Pak Prof yang saya hormati. Sama sekali dicatat dulu bahwa kita setuju dengan penerapan PPKM ini. Catat dulu, jangan dianggap kita ini kontra. Jangan dianggap semua kebijakan kita lawan, jangan. Kita setuju. Tetapi dengan catatan, satu, transportasi umum kapasitasnya itu masih 70%. Berarti ada kerumunan. Resepsi pernikahan itu masih ada jumlah orang yang ditentukan, misalnya 30 orang. Dan lagi pula, kebijakan yang biasanya 14 hari agak ini lewat menjadi kena di Idul Adha. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya ini suasana lagi nggak bagus. Hubungan umat dengan pemerintah itu lagi nggak bagus. Ditambah lagi dengan suasana yang seperti ini. Sama sekali tidak persuasif. Apa yang dikatakan Pak Prof tadi perlu persuasif. Betul, ya persuasif dong. Jangan sekarang ini tidak ada suatu kegiatan yang motivatif, tidak ada. Seharusnya sebagaimana yang Pak Yusuf Kalla sampaikan tadi, ya mengatur bukan melarang. Jadi mengatur, ya mengatur. Kalau umpamanya pusat mengambil alih semua informasi, tidak diajak, tidak dilibatkan elemen-elemen. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada MUI justru yang harus menyampaikan dari awal. Ada ulama-ulama, ada habaib yang selama ini dekat dengan umat dan suaranya didengar. Perlu dilakukan pendekatan. Kalau transportasi masih ada, persepsi masih ada, itu masyarakat tuh akan melihat. Jadi oke, itu dilarang. Tetapi jangan, oke dibatasi. Jadi bukan dilarang total. Percayalah, kalau ini tidak dilakukan dengan baik, maka akan terjadi gesekan-gesekan lagi. Jangan lupa kalau tadi Pak Profesor membawa baik, kita akan langsung konfirmasi ke Pak Kamarudin Amin, silakan. Ya, jadi begini, kita sudah juga melakukan komunikasi. Jadi ini kan sesungguhnya hasil dari sebuah kajian panjang ya, yang dilakukan tentunya oleh pemerintah dengan mengajak diskusi semua pihak, termasuk tokoh-tokoh masyarakat. Nah, kami menyadari ini memang tidak mudah ya, tetapi harus kita lakukan. Pemerintah harus mengambil kebijakan untuk melindungi masyarakat, untuk melindungi umat. Nah, oleh karena itu sekali lagi tidak akan pernah sukses pemerintah jika tidak mendapat dukungan dari masyarakat. Kita tidak mungkin bisa melewati COVID ini kalau kita tidak bersama-sama. Oleh karena itu, sahabat-sahabatku sekalian, para umat Islam, mari kita bersama-sama berkontribusi untuk menekan laju pertumbuhan dan perkembangan COVID ini. Tidak ada cara lain kecuali kita menjauhi atau menjalankan prokes tadi. Oleh karena itu kebijakan pemerintah untuk sementara meniadakan kegiatan peribadatan di tempat-tempat ibadah agar kita dukung bersama-sama. Baik, Pak Kamarudin, apakah penutupan tempat ibadah ini mutlak atau hanya di zona merah saja, Pak? Jadi pertama diterapkannya PPKM darurat ya di seluruh zona tentunya yang di situ diterapkan PPKM darurat.
dan juga di tempat di luar PPKM darurat tetapi zona merah dan zona oranye. Di zona kuning dan zona hijau di luar PPKM darurat itu tetap dibuka dan menjalankan prokes COVID-19. Saya kira kita semua harus aware dengan realitas yang begitu luar biasa sekarang ini. Setiap hari 10-15 teman, sahabat, kenalan kita yang meninggal. Dan kalau kita tidak mengambil langkah-langkah darurat, saya kira ini kita menzalimi diri kita, menzalimi keluarga kita, dan kita menzalimi bangsa ini. Mari kita sama-sama berkontribusi, menyadarkan, mengajak masyarakat kita untuk bersama-sama mengambil peran. Karena kesuksesan kita melewati ini sekali lagi sangat tergantung dari partisipasi kita semua. Baik, silakan Bang Hekal, seperti apa? Begini Pak Profesor yang saya hormati, justru itu kita jangan sampai menimbulkan dampak yang lebih besar. Dampak masyarakat ini akan jadi besar kalau umpamanya dilarang total. Jadi hendaknya diatur gitu loh, diatur staffnya, diatur kapasitasnya. Ya di tempat kami Pak Prof ya di komplek Pas Pampres itu sekarang memang ditutup. Tapi sebelumnya itu digembok ketika masyarakat sudah memenuhi semua soft yang sudah diatur. Softnya direnggangin satu, kemudian kiri kanannya direnggangin, baik softnya barisannya maupun kiri kanannya direnggangkan, dan kapasitasnya juga hanya 30%. Susah untuk kita membatasi, ya susah sekali. Jadi ada orang-orang yang mesti kita jembatani, apalagi di daerah-daerah yang sangat fanatik. Jangan sampai timbul satu kejadian yang lebih besar lagi. Ini semata-mata saya sampaikan karena saya berada di lapangan, saya berada di masjid. Ya, sering sekali kita mendapatkan kesan daripada masyarakat yang kekeh gitu loh. Baik, jadi intinya harus menerapkan protokol kesehatan dengan ketat ya di tengah masifnya penyebaran COVID-19. Terima kasih Bang Hekal Hasan. Terakhir, Pak Kamarudin Amin, apa pesan untuk masyarakat Pak di tengah masih tingginya angka COVID-19? Singkat saja Pak. Sekali lagi, pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat, melindungi bangsa ini. Pemerintah mengambil langkah darurat, dan langkah yang diambil salah satu adalah agar pelaksanaan ibadah di tempat-tempat ibadah untuk sementara ditiadakan sementara saja sampai tanggal 20. Setelah itu tentu akan dilakukan evaluasi dan kita berharap berkontribusi dan berhasil menurunkan penyebaran COVID secara signifikan. Target pemerintah insya Allah bisa turun sampai 10 dan setelah itu kita evaluasi lagi. Mohon bersabar, kita ikhlaskan, insya Allah Tuhan Maha melihat, Tuhan Maha mengetahui. Kita semua selalu dalam. Ya, semoga ini menjadi ikhtiar ya untuk bisa menekan angka penyebaran COVID-19 dan kita sudah selesai di PPKM darurat. Terima kasih Pak Kamarudin Amin, Dirjen Bimas Islam Kemenak, Bang Hekal Hasan, penceramah, dan juga terakhir Pak M. Khalil sudah bergabung bersama kami di Ayu Sore.